padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan dalam doa malam ini, baik ketika kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami mencermati, merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, dalam doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani yang menginginkan kami untuk menjawabnya, kami tunggu untuk dikirimkan kepada kami. Dan kami akan mencoba menjawabnya untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan dengan tujuan supaya hidup kita kedapatan benar di hadapan Tuhan dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Untuk sore hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta. Pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta bunyinya, apakah jenazah orang Kristiani boleh dikremasi? Apakah jenazah orang Kristen boleh dikremasi? Nah, lebih dahulu mari kita membaca firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 23. Kejadian pasal 23 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpelah itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Nah, ini seharusnya dibaca mulai dari ayat pertama, saudara ya, sampai ayat 20. Itu adalah kisah yang pertama kali ditulis di dalam Alkitab tentang penguburan jenazah. Abraham sebagai seorang pendatang menjadi orang asing di tanah Kanaan. Istrinya Sarah meninggal dalam usia lebih dari 100 tahun. Dan kemudian Abraham menghubungi orang-orang setempat untuk meminta kuburan pribadi, tanah kuburan pribadi. Lalu kemudian orang-orang setempat memberikan kuburan di sebuah gua di ladang Makpelah. Kemudian Abraham menguburkan Sarah istrinya itu di situ. Nah, itu tentang penguburan jenazah yang pertama kali dikisahkan dalam sejarah suci. Setahu saya ini, saudara ya. Nah, pertanyaan dari Bapak Joko Widodo Yogyakarta mengenai apakah jenazah seorang Kristiani boleh dikremasi, ini jawabannya tidak bisa sekali, karena saya akan mengajak Pak Joko terutama jadi menjawab pertanyaan ini. Mari kita tinjau tentang kremasi, jadi supaya kita semuanya paham ya. Jangan-jangan ada yang masih kurang memahami apa itu kremasi.
kremasi itu adalah penguburan jenazah dengan cara jenazahnya dibakar. Ya kalau di masyarakat pedesaan tidak dikenal itu rupanya. Makanya saya perlu menjelaskan. Kremasi itu adalah penguburan jenazah dengan cara jenazahnya dibakar. Jadi jenazah itu nanti jadi abu, saudara. Ya, yang saya tahu jenazah itu kalau dibakar itu tulang-tulangnya tidak bisa langsung menjadi abu. Jadi masih harus dihaluskan seperti itu. Nah, itu yang saya tahu. Jadi memang kremasi ini ya perlakuan kepada jenazah yang seperti itulah. Ya, nantinya jenazah itu hanya berupa abu. Nah, lalu biasanya jenazah itu akan ditaruh di dalam sebuah kemasan khusus dan akan ditaruh di tempat khusus seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian oleh keluarganya dibawa ke tengah samudera dan ditaburkan di tengah laut. Jadi memang di cara penguburannya seperti itu saudara ya. Itu kremasi yang saya tahu seperti itu sampai sekarang ini. Nah, mencermati dari berbagai sumber, ternyata penguburan dengan cara dikremasi ini diperkirakan sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah, saudara. Ya, jadi penemuan arkeologi menemukan bahwa di Australia itu beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sumber yang saya baca menyebutkan kurang lebih diperkirakan, namanya saja penemuan arkeologi itu biasanya perkiraan. Perkiraannya sekitar 17.000 tahun yang lalu sudah ada penguburan dengan cara dikremasi di tanah Australia. Nah, dan kremasi itu sejak lama juga sudah dilakukan di banyak negara. Disebutkan pada zaman kuno, peradaban kuno itu sudah dilakukan di negara-negara Cina, Romawi, dan Yunani. Bahkan juga dilakukan oleh bangsa Semitik. Anda tahu bangsa Semitik adalah keturunan Sem. Jadi orang-orang Timur Tengah seperti itu. Nah, peradaban kuno yang tidak melakukan kremasi ini dicatat adalah Mesir dan Babilonia. Saya tidak tahu kalau hari ini. Tetapi sumber yang saya dapatkan seperti itu, ya, Mesir sama Babilonia tidak melakukan kremasi. Nah, demikian pula kremasi dilakukan dalam adat agama Hindu, saudara. Jadi banyak kisah-kisah yang bersumber dari keyakinan Hindu bahwa seorang ksatria yang meninggal itu dikremasi, dibakar. Ya, bahkan ada kisah-kisah yang agak mengerikan. Kalau janda seorang suami yang suaminya dikremasi, itu ada janda yang melakukan keinginan untuk mati bersama begitu, lalu terjun ke dalam api. Jadi terjun hidup-hidup untuk membakar diri sekalian di api yang menyala yang membakar jenazah suaminya. Ini kisah-kisah di Hindu yang kemudian bahkan sampai dilestarikan di kisah-kisah pewayangan, saudara ya. Nah, pada zaman sekarang kremasi dilakukan di banyak negara. Ada beberapa alasan yang dilakukan orang untuk melakukan kremasi ini. Dan alasan yang paling banyak adalah alasan menghemat tempat, saudara. Jadi di banyak belahan dunia itu tempat untuk menguburkan jenazah itu saja sudah merasa harus dihemat, saudara. Sehingga ada negara-negara kecil itu seperti Singapura, seperti itu kan daratannya saja terbatas. Nah, oleh yang alasan yang seperti itu, bahkan juga di banyak tempat banyak belahan dunia ini, itu alasan utamanya adalah menghemat tempat. Jadi supaya tidak
banyak kuburan, tanah luas hanya digunakan untuk kuburan seperti itu. Maka jenazah itu cara menguburnya dengan dikremasi, itu menghemat tempat. Nah, kemudian alasan lain yang digunakan sehingga cara penguburan itu dengan cara dibakar atau dikremasi, bahkan ini terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, adalah karena biaya penguburan terlalu mahal, saudara. Nah, sekarang ini di beberapa kota sudah dirasakan ya, untuk mengubur jenazah itu diperlukan biaya puluhan juta, membayar kepada pihak makam. Jadi membeli tanah untuk mengubur keluarga yang meninggal itu biayanya puluhan juta, seperti itu. Nah, ini tentu memberatkan. Makanya belum nanti pemeliharaannya, ya, ada pemeliharaan, ada sebuah makam yang mengadakan iuran tahunan, tidak banyak memang, tapi setiap tahun harus membayar. Dan makam itu dipelihara sedemikian rupa. Nah, itu bukan hanya 1-2 makam. Sekarang ini ada banyak makam, terutama makam-makam elit itu ada iuran makam seperti itu, saudara ya. Nah, kemudian alasan yang lain lagi sehingga orang terpaksa melakukan penguburan dengan cara dikremasi adalah untuk menghentikan penularan penyakit ya dalam keadaan pandemi tertentu. Jadi kalau yang meninggal itu diperkirakan mengidap penyakit menular, maka kemudian jenazahnya dikremasi. Itu alasan-alasan orang menguburkan jenazah. Nah, saudara-saudara, di sejarah suci, sekali lagi kita mengingat, tadi kita baca bahwa yang populer banyak dilakukan itu adalah penguburan dengan cara ditanam di tanah, dikebumikan, bukan dibakar. Walaupun nanti akan kita jumpai ayat-ayat, nanti kita teliti. Makanya sekali lagi untuk menjawab pertanyaan Pak Joko Widodo ini tidak bisa sekali, karena sekarang kami membatasi untuk doa malam ini waktunya singkat saja. Dan ini akan kita jawab lebih dari 1 kali doa malam. Jadi untuk Pak Joko Widodo harap bersabar mengikutinya ya, dan saudara sekalian, supaya kita memahami bagaimana cara penguburan jenazah itu kita meneliti secara alkitabiah. Nah, saya hanya mendapati bahwa di sejarah suci yang pertama dilakukan oleh Abraham, ini yang dicatat di sejarah suci, istrinya yang namanya Sarah itu dimakamkan di sebuah gua namanya Gua Mahpelah. Nah, jadi oleh karena itu maka nanti kita akan mencari apakah ada jenazah yang dikremasi. Ternyata ada, saudara ya, tapi tidak bisa saya jawab sekali ini. Kita akan menjawab besok ya, dalam renungan malam berikutnya. Kali ini kita mengetahui sejarah tentang kremasi dan juga bagaimana kremasi itu dilakukan pada zaman sekarang. Nah, kalau saudara, kalau zaman sekarang banyak negara sudah melakukannya. Saya dengar di Amerika itu juga populer ya, kremasi jenazah seperti ini. Nah, jadi itu saja dulu Pak Joko dan saudara sekalian. Nilai yang dapat saya ketengahkan masih belum berupa kesimpulan kalau ini, karena kita membagi dalam beberapa bagian jawaban. Nilai yang saya ketengahkan bunyinya, ada baiknya kita bertindak hati-hati khususnya dalam penguburan jenazah supaya tidak bersalah di hadapan Tuhan ya. Ada baiknya kita bertindak hati-hati khususnya dalam penguburan jenazah supaya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Kita berkata kepada Tuhan,
kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Kemudian kita berdoa melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kami untuk mencermati kehendak Tuhan dalam berbagai-bagai hal yang kami jumpai dalam hidup kami. Terutama zaman semakin modern, kami juga harus mencermati firman-Mu supaya kami tidak salah bertindak. Karena itu urapi kami semua, terutama hamba-Mu dan tim, anak-Mu dan tim yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan, sehingga semua yang kami teliti dari firman Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus yang dominan menolong kami. Sehingga prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki untuk kami hidupi dapat kami cerna, kami pahami, dan kami hidupi, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati dengan kesejahteraannya. Juga semua kami yang mengikuti doa malam ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam perjuangan Tuhan pimpin, sehingga kami dapat mengatasi segala masalah, menyelesaikan perjuangan kami dengan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan doa kami tiap hari. Kami setiap pagi sudah berdoa dengan lebih rinci, dan bahkan juga kami terus bergantung kepada Tuhan untuk menerima kunci-kunci kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon semua yang kami kerjakan ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berhasil dapat mempersembahkan prestasi terbaik yang sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, sehingga kami dengan antusias dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saudara ingin mengikuti pas live streaming kami pada jam-jam tersebut, tapi kalau untuk mendengarkan renungannya supaya tidak ketinggalan, tetap dapat diikuti walaupun telah jam 6 ya. Jadi renungan-renungan tetap dapat dibuka dan diikuti setelah tayang tentunya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.